guys, Balai Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Kakegurui Desperate Russian Roulette. Yap, ini adalah film terbaru dari series Kakegurui yang dirilis pada bulan Juni tahun ini. Seperti biasanya, film ini akan menceritakan kelanjutan kisah dari seorang gadis penggila judi bernama Jabami Yumeko. Kali ini, lawan selanjutnya yang harus Yumeko kalahkan adalah seorang siswa bernama Shikigami Makuro. Penasaran kan sama alur ceritanya? So, sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan Yumeko, Suzui, dan Saotome di dalam kelas. Di sana Saotome mengeluh karena ia selalu sial semenjak kemenangannya melawan Kiwatari tempo hari. Entah apa penyebabnya, namun Saotome selalu kalah pada perjudian apapun yang ia ikuti. Mendengar hal itu, Suzui pun menyimpulkan bahwa Saotome telah terkena kutukan peliharaan. Hal itu terjadi 2 tahun silam, di mana saat itu hampir separuh siswa di sekolah itu menjadi peliharaan. Untuk menghilangkan kutukan itu, Saotome harus ikut serta dalam pereklamasi. Di dalam pereklamasi itu, para peliharaan akan bekerja dalam waktu yang lama dengan bayaran yang sangat kecil. Di sisi lain, terlihatlah anggota-anggota OSIS yang sedang melakukan pertemuan. Akhir-akhir ini, Momobami Kirari selaku ketua OSIS mengevaluasi kinerja anggotanya yang dianggap semakin menurun. Hal itu terjadi semenjak kedatangan Jabami Yumeko yang mulai mengancam reputasi para anggota OSIS. Oleh sebab itu, Yumemi pun mengusulkan seorang penjudi legendaris bernama Shikigami Makuro untuk melawan Yumeko. Jadi Shikigami adalah siswa Hyakao yang diskors 2 tahun lalu karena menyebabkan kekacauan dengan membuat separuh siswa di sekolah menjadi peliharaan dalam waktu singkat. Hal itulah yang membuatnya terkenal dan melegenda di dunia perjudian. Para anggota OSIS memerintahkan kepada Shikigami untuk menghancurkan Saotome Meri dan Jabami Yumeko. Shikigami pun menyetujui tawaran tersebut dengan imbalan yang setimpal tentunya. Setelah itu, Shikigami pun langsung meminta Sumeragi untuk memancing Saotome agar mau berjudi melawannya. Dan benar saja, Saotome pun setuju dan langsung pergi menemui Shikigami di sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu, Saotome ditantang berjudi melawan seorang poci dengan taruhan 1 juta yen. Nah, jika Saotome berhasil menang, maka Shikigami akan memberikan 10 juta yen kepadanya. Namun, jika Saotome kalah, maka ia harus menjadi Maiki. Perjudian yang akan mereka mainkan kali ini adalah duel dice stacking. Kedua pemain akan diberikan 4 dadu dan harus membuat kombinasi angka dengan menumpuk dadu itu tanpa melihatnya. Pada ronde pertama, Saotome pun berhasil mengalahkan poci itu dengan sangat mudah. Namun tak disangka, poci itu tiba-tiba mengamuk dan mengatakan bahwa ia akan dibunuh oleh Shikigami jika ia kalah. Hal itu dilakukan agar Saotome terpaksa mengalah untuk menyelamatkan poci tersebut. Karena rasa kemanusiaannya, Saotome pun akhirnya mengalah dan berakhir menjadi Maiki. Setelah kemenangannya melawan Saotome, Shikigami pun langsung melayangkan tantangannya pada Yumeko. Melihat apa yang dialami Saotome, Yumeko pun langsung menerima tantangan Shikigami. Perjudian yang akan mereka mainkan adalah Black Texas Hold'em Poker, yang mana mereka harus mencocokkan kartu yang mereka dapatkan dengan kartu yang ada di tengah. Tak tanggung-tanggung, taruhan kali ini adalah 3 miliar yen.
Namun tak disangka rahasia di balik perjudian ini justru sangat mengejutkan. Di mana setiap Yumeko menang, maka akan ada satu bagian gedung sekolah yang akan diledakkan. Jadi, Shikigami lagi-lagi menggunakan taktik licik untuk memaksa Yumeko agar kalah dari perjudian. Dan benar saja 2 ronde yang Yumeko menangkan membuat 2 bagian gedung sekolah akhirnya meledak. Di saat ronde terakhir, Shikigami memperlihatkan para peliharaan termasuk Saotome yang ada di dalam sebuah ruangan. Ia pun mengancam jika Yumeko tidak mengalah, maka ia akan meledakkan ruangan tersebut. Alhasil, untuk pertama kalinya, Yumeko tidak bisa berbuat apapun dan mengaku kalah dari Shikigami. Mengingat Shikigami adalah orang yang sangat nekat melakukan apapun untuk kemenangannya. Setelah kemenangannya itu, Shikigami pun mendapatkan pengakuan dari ketua OSIS dan para anggotanya karena telah mengalahkan Yumeko. Kemudian Shikigami pun meminta imbalan berupa posisi ketua OSIS untuk diserahkan kepadanya. Mendengar hal itu, para anggota OSIS pun sangat terkejut. Namun ketua OSIS juga tidak bisa berbuat apapun. Alhasil, ia pun menyetujui permintaan Shikigami tersebut. Kabar mengejutkan itu pun menggemparkan seisi sekolah. Bagaimana tidak, mereka sangat terkejut mendengar aturan-aturan baru yang ditetapkan oleh Shikigami. Dan tentu saja kutukan peliharaan 2 tahun silam terancam akan terulang kembali. Keesokan harinya, upacara pemindahan jabatan ketua OSIS pun akhirnya dilaksanakan. Di tengah upacara itu, Yumeko dan Saotome pun akhirnya datang. Saotome memanfaatkan kalung Maikinya untuk menantang sang ketua OSIS yang baru dalam perjudian resmi melawan Yumeko. Tak hanya itu, Momobami Kirari juga menggunakan kalung Maikinya untuk ikut dalam perjudian tersebut. Dengan begitu, Shikigami pun tak bisa menolak karena itu adalah perjudian resmi. Untuk itu, mereka pun dibagi menjadi 3 tim. Yumeko bersama Suzui, Kirari bersama Sayaka, dan Shikigami akan bersama Ikishima. Perjudian kali ini akan menjadi perjudian bersejarah di mana untuk pertama kalinya Yumeko akan berjudi dengan Kirari. Meskipun dalam perjudian kali ini mereka ada di pihak yang sama, yaitu sama-sama ingin mengalahkan Shikigami. Perjudian yang akan mereka mainkan kali ini adalah nominated Russian Roulette. Dalam perjudian ini mereka akan menominasikan siapa yang akan menembak siapa berdasarkan dengan kartu terakhir. Dan pistol yang akan mereka gunakan akan benar-benar diisi peluru. Hal itu pun membuat para penonton sangat terkejut. Bagaimana tidak, itu artinya jika seseorang kalah, maka ia akan berkesempatan untuk menerima tembakan dari pemain lain. Namun yang tidak mereka ketahui, Shikigami telah melakukan kecurangan dalam perjudian itu. Jadi ia telah meminta 2 orang untuk menuruti perintahnya. Orang pertama bertugas untuk memberikan kartu sesuai dengan arahan Shikigami. Dan orang lainnya bertugas untuk memasukkan peluru palsu jika pistol mengarah pada Shikigami. Sementara ia harus memasukkan peluru asli jika pistol mengarah pada Yumeko atau Kirari. Dengan begitu, Shikigami tidak mungkin kalah. Alhasil, perjudian itu pun membuat para penonton tegang sekaligus ketakutan. Karena mereka takut jika salah satu dari mereka akan tertembak dan mati. Namun ternyata keberuntungan selalu berpihak pada Yumeko dan Kirari. Meski terancam tertembak berkali-kali, namun mereka tetap berhasil melewati hal itu. Sampai di akhir ronde, Yumeko dan Kirari pun membongkar kecurangan yang dilakukan oleh Shikigami.
Mereka menganggap bahwa kecurangan yang ia lakukan sangatlah membosankan dan mudah ditebak. Oleh karena itu, di tengah perjudian itu, Yumeko sengaja meminta Saotome untuk memasukkan peluru asli ke dalam kumpulan peluru palsu. Hal itu tentu membuat Shikigami sangat ketakutan, karena saat itu adalah gilirannya untuk ditembak oleh Kirari. Dalam ketakutan itu, Shikigami pun akhirnya mengaku kalah sehingga tembakan itu pun tidak mengenainya. Dengan berakhirnya perjudian itu, maka Kirari pun berhasil mendapatkan jabatannya kembali dan Shikigami terpaksa harus keluar dari sekolah tersebut. Dan film pun akhirnya selesai. Kita tunggu aja ya guys, apakah series Kakek Guru ini akan ada kelanjutannya lagi ya? Terima kasih banyak udah nonton alur cerita kali ini ya guys. Jaga kesehatan selalu dan sampai jumpa. Bye!